Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita akan kejumpaan dengan tamu spesial nih. Nah, siapa lagi kalau bukan si Kak Kevin atau Aristo Kevin. Nah, teman-teman, kali ini aku bakal cerita atau tanya-tanya ceritanya si seorang Kak Kevin ini. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwasanya Kak Kevin ini adalah mahasiswa dari UNIF yang jauh di sana, yaitu di Jerman. Nah, sedang mengambil pendidikan fisika. Nah, nanti seperti apa proses dan seperti apa perjuangan beliau di sana, mari kita dengarkan. Nah, sebelumnya aku bakal ceritakan singkat tentang CV dari si Kak Kevin ini. Nah, Kak Kevin ini kalau kita baca ya, teman-teman juga bisa baca, nanti linknya akan aku sertakan di bawah ini. Nah, beliau merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Teknik di Munich, di München. Nah, terus kemudian dia juga memiliki berbagai kursus juga yang sebelumnya sudah diikuti, misalnya ada di Students College di Students College Mettingen. Terus kemudian dulu juga pernah bersekolah di SMA 3 Semarang, dan beliau juga bisa bahasa Jerman tentunya ya. Terus juga mendapatkan gelar kehormatan dua, yaitu Deutschland Stipendium. Ya itu. Terus beliau juga pernah mengikuti organisasi yang pertama, yaitu FOSGA, Forum Sains SMA Negeri 3 Semarang, dan juga Indonesian Student Association in Munich, PPI Munich. Oke, nah kita akan tanya-tanya langsung nih ke Kak Kevin. Sebelumnya aku bakal sapa dulu. Halo Kak Kevin. Halo, halo. Halo Kak Kevin. Nah, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Kak Kevin, aku mau tanya nih. Lagi kesibukannya apa nih, Kak? Kesibukannya di sana, Kak? Sibukannya ya sekarang lagi kuliah semester akhir, jadi ya lagi ngerjain skripsi gitu deh. Doain ya buat netizen, semoga Oh, aku bisa lulus semester depan. amin, amin. Berarti lagi sibuk skripsi. Nah, ngomong-ngomong tentang skripsi, sebelum skripsi tentunya dulu pernah sekolah ya, Kak ya? Sekolah di Jerman tuh apa sih, Kak? Bedanya dengan di Indonesia kira-kira? Jujur, itu aku nggak tahu apa bedanya, soalnya aku kan nggak pernah kuliah di Indo ya. Jadi Oh ya, iya, iya, tapi kalau benar-benar. yang dengar dari, tahu kalau dengar-dengar dari temen, kuliah di Jerman itu gimana ya? KBM-nya itu terkesan santai, tapi evaluasinya nggak santai. Jadi apa yang dimaksud dengan KBM-nya santai, tapi evaluasinya nggak santai? Nah, kalau di Indonesia kan, kalau perkuliahan gitu kan kita ada banyak tugas, ya, ada tugas mandiri, tugas kelompok, terus Hmm. presentasi, terus ada ulang tengah semester, ada ulang akhir semester, ada praktikum, itu semuanya berpengaruh ke nilai. Nah, kalau di Jerman itu kebanyakan kita itu ada tugas, tapi tugasnya itu sifatnya volunteer. Jadi kita bisa ngerjain, bisa kumpulin, terserah mau dikumpulin atau enggak. Dan tapi mau kita ngumpulin atau enggak itu tuh nggak berpengaruh sama nilai akhir kita di mata kuliah tersebut. Nilai akhir kita di mata kuliah tersebut ditentukan dari ujian akhir semester gitu. Dan nggak ada juga Oh, absensi. Jadi kita tuh boleh masuk kuliah seenaknya kita sendiri. Mau masuk oh. masuk. Nah, ini enak juga nih buat temen-temen yang misalnya nggak suka kuliah, nah mending kuliah di Jerman aja ya. Ya, kuliah Asal di bisa lulus rumah. ujiannya sih enggak. Nah, asal bisa lulus ujiannya, nggak apa-apanya. Ini catatan juga teman-teman, yang bagi teman-teman yang mau ngambil S2 di Jerman, ini ada kelebihannya juga ini. Nah, ngomong-ngomong tentang kuliah, di sana ngambil apa sih, Kak? Jurusan apa? Aku ngambil fisika murni. Kayaknya aku nggak Kenapa perlu fisika jelasin sih murni? apa. Lah, Sebenarnya soalnya aku udah dari SMP suka fisika. Jadi dulu SMP aku kan apa namanya, alhamdulillah mewakili Olimpiade ya, hmm, dipilih oleh sekolah mewakili Olimpiade. Nah dari situ akhirnya tumbuh kesukaanku terhadap fisika. Dan itu juga hmm. dilanjut di SMA. Alhamdulillah eh, aku lumayan berbakti di bidang fisika lah di SMA. Jadi Hmm. akhirnya ini kayaknya duniaku. Oh, berarti udah nemukan passionnya di dunia perfisikaan, terus melanjutkan Ya, studinya di ya, luar negeri untuk mengambil fisika murni. Pertanyaannya, kenapa di luar ya. negeri, Kak? Kenapa nggak di ITB? Soalnya
Ya pertama kalau kita pikir luar negeri kan kita pasti mikirnya di luar negeri itu pasti mahal, pasti harus dapat beasiswa kan. Nah itu ceritanya tuh gini, kenapa aku bisa ke Jerman? Jadi pas SMA itu setelah aku ikut lomba LKR sama Ilham yang mewawancarai aku sekarang ini, itu tuh aku ikut seminar tentang studi di Jerman dari salah satu agen di Semarang kan. Nah awalnya aku ngikutin, awalnya aku di awal presentasi itu aku nggak terlalu tertarik kan, karena ya pasti image-nya kalau kuliah di luar negeri itu mahal kan. Nah, cuman presentatornya itu bilang kalau ternyata kuliah di Jerman itu bisa dibilang murah atau bahkan bisa dibilang gratis. Nah, gara-gara ada kata murah atau gratisnya itu, akhirnya aku mulai tertarik nih, mulai cari-cari info. Nah, setelah menimbang-nimbang mana yang lebih baik antara kuliah di Indo atau di luar negeri, tapi dalam hal di Jerman, akhirnya keputusanku jatuh ke Jerman karena ya nggak mahal-mahal juga, terus kualitasnya di Jerman Hmm, gitu. berarti mulai dari kualitasnya juga mikirnya, kayaknya di luar negeri lebih bagus. Plus tadi termotivasi karena sebenarnya sama aja dari segi biayanya ya, Kak. Nah, Iya, ngomong-ngomong betul. tentang kuliah di sana, Kak. Tadi ngambil fisika murni, terus kemudian di Hmm, Jerman, Universitas apa Munich ya berarti ya? Masuknya ya? Universitas. TUM, Technical University of München, Munich kalau bahasa Inggris, Oke, Technical oke. University of Munich. Mm-mm. Terus kemudian setelah nanti nih kuliah kelar atau skripsi kelar, sudah rencana ke depan mau apa, Kak? Kalau rencana yang paling dekat-dekat sih mau lanjut S2 ya, soalnya kan bisa dibilang kalau buat lulusan sains, terutama fisika itu kita bisa dapat peluang bagus untuk pasar kerja itu kalau minimal kita punya master kan atau S2. Jadi kalau S1 itu aku rasa belum cukup. Jadi begitu lulus S1 ya langsung lanjut S2. Langsung lanjut ke S2. Nah, udah kepikiran nggak mau ngambil spesialistiknya tuh apa? Spesialisasi yang mau aku ambil itu fisika zat padat. Jadi Nah, saya semacam bidang fisika yang mempelajari material gitu. Kan banyak nih ada bidang fisika, ada fisika partikel, nuklir, sama astrofisika, ada biofisika, ada fisika zat padat, sama ada teknik fisika. Nah, aku ngambilnya yang fisika zat padat gitu. fisika zat. Oke. Semoga nanti tercapai ya, Kak, ya, sampai S2, sampai apapun yang diusahakan, dan semoga Amin, amin. ada Mohon kepikiran doanya. untuk balik ke Indonesia nggak, Kak? Mungkin aku bakal setelah lulus itu eh, kerja dulu sih di sini buat nyari pengalaman gitu. Soalnya kan sayang kalau langsung pulang cuman kuliah doang. Terus dan terlebih lagi aku nggak terlalu punya banyak koneksi di Indo kan. Jadi aku mungkin mau kerja dulu di sini beberapa tahun, 5 atau 8 tahun, kemudian di Indonesia. Dan alhamdulillah kan di Jerman itu politik migrasinya itu cukup Mudah gitu ya. baik kan bagi para pendatang, terutama bagi para lulusan Universitas Jerman, orang-orang asing yang lulus di Universitas Jerman itu kita dapat semacam 18 bulan izin tinggal di Jerman untuk mencari kerja. Nah, kalau kita udah dapat kerja, itu izin tinggal kita bisa diganti dengan yang namanya EU Blue Card. Jadi kayak semacam izin tinggal bagi orang-orang tenaga ahli asing yang ada di Jerman gitu. Oh, gitu ya. Berarti untuk masalah perizinan perizinan tinggal di luar negeri, khususnya di Jerman itu, kalau masa kerja itu ada gitu ya, mekanismenya sendiri gitu ya, kayak. Ada apa ya, Hmm, izin tinggalnya itu ngurusnya ada nggak susah gitu. oke, oke. Oke, ngomong-ngomong tentang perkuliahan nih, Kak, ya. Kak Kevin Hmm. itu dulu, berarti ini sekarang udah semester 8 ya, Kak, ya, berarti ya? Semester 8 atau 7, Kak? Semester 6 6 6. Oh, semester 6 ya. Maksudnya semester 6 ya. Semester 6 lagi Hmm. sibuk perskripsian. Nah, selama 6 semester di Jepang, ya, selama 6 semester di Jepang ini, gimana sih, Kak, pengalamannya, Kak? Terutama pengalaman yang paling berkesan bagi Kak Kevin ini. Hmm. Ya, jadi kalau
tahu ya, atau temen ini udah tahu atau belum. Jadi kalau kuliah di Jerman itu kan kita nggak bisa langsung masuk kuliah, nggak bisa langsung masuk Hmm. universitasnya, tapi kita harus melewati apa yang namanya Studienkolleg. Jadi Studienkolleg itu kayak semacam lembaga penyetaraan bagi orang-orang asing yang kurikulumnya bukan kurikulum Jerman atau kurikulum internasional yang ingin berkuliah di Jerman. Nah, di Studienkolleg itu kita harus belajar selama 1 tahun. Kita belajar mulai dari fisik, kita kayak semacam mengulang materi-materi SMA plus belajar bahasa Jerman karena perkuliahan di sini kan dalam bahasa Jerman ya. Jadi kita harus bisa bahasa Jerman. Nah setelah lulus Studienkolleg itu kan karena ada jeda waktu selama 1 semester ya, gara-gara pembukaan universitasnya itu di semester musim dingin, sementara aku lulusnya kan musim panas. Nah aku kan kerja satu semester kan selama full time gitu di lager atau di gudang gitu, logistik, ngangkat gitu. Nah biasanya Hmm. awal-awal aku berangkat ke sana itu pagi-pagi pakai sepeda, tak bawa ke halte bis, terus turun, terus pakai sepeda lagi kan. Jadi sepeda itu apa ya, kira-kira 10 kilometer lah. Sepeda itu ngelewatin hutan-hutan gitu. Nah, pada suatu hari pas itu musim dingin kan, udah kan kalau musim dingin kan hari siang itu berjalan dengan lambat ya. Sorry, cepat. Jadi itu jam 7 aja suasana udah mulai gelap. Nah, aku udah selesai kerja itu kan udah siap-siap nih naik sepeda buat ke halte bis ya, tapi harus melewati hutan dulu. Nah, karena itu musim dingin, itu aku ngerem. Nah, ngerem itu remnya itu tuh jadi nempel di ban sepedanya itu. Nah, gara-gara Hmm. remnya di ban sepedanya itu, sepedanya itu jadi nggak bisa aku pakai lagi. Nah, padahal aku posisinya gelap, dingin, dan ada di tengah hutan gitu loh. Nggak ada siapa-siapa, sepi banget. Dan itu aku sampai harus ninggalin sepeda gue di situ, terus jalan 10 kilo ngelewatin hutan gelap itu di malam-malam gitu, buat Hmm. nyampe ke halte busnya itu. Nah, itu bisa dibilang Ah. pengalamanku yang paling apa ya, menegangkan lah. Terus ada satu lagi, uh, pas aku di studian gue kan aku temenan sama banyak banyak orang dari berbagai negara ya. Salah satunya negara, oh di sini boleh sebut namanya negara nggak? Boleh, boleh, boleh. Dari Pakistan. Nah, dari Pakistan. Nah, aku kita ngobrol dong gitu, tanya terus, loh kamu kenapa kok di Jerman? Oh nah, terus dia bilang, iya soalnya aku tuh jadi saya tuh mengungsi ke Jerman gara-gara jadi, aduh apa sih namanya itu, Polgung tuh apa sih, gara-gara persekusi, gara-gara alasan politik. Jadi dia dipersekusi, diburu sama negaranya politik. Nah aku awalnya bingung kan, di Pakistan ada apa? Di Pakistan kan kayaknya nggak kayak Tentram di gitu ya. Timur Tengah, Hmm. Suriah gitu ya, nggak perang gitu. Ah, ah. Ada suatu saat, aku kan sholat Jumat kita bareng kan, terus aku dibawa ke Iya. masjidnya dia. Begitu aku masuk masjidnya dia itu aku sudah ngerasa kok agak asing. Nah terus aku ngelihat suatu figur gitu di suatu masjid, terus aku tanya, lo ini siapa? Nah terus mereka jawab, eh, ini adalah X, itu adalah imam kami, kita adalah kelompok Islam X. Yang X-nya ini aku nggak Hmm. usah sebut namanya ya, soalnya Hmm. takutnya ntar wah, Hmm. wah, Hmm. Oke, oke. buat kontroversi. Nah aku langsung kaget kan, ini kan salah satu kelompok X yang dianggap sesat oleh dalam Oh. agama Islam. Aduh gimana nih, aku Hmm. mau Oh, lari, ya, ya. takutnya melukai perasaan teman, tapi Oh, ya, aku nggak ya. sholat, akhirnya malah Terus, aku terus. murtad dengan akhirnya ya aku terpaksa sholat kan. Hmm. Habis sholat aku langsung mengucap syahadat lagi, ya situ la ilaha illallah. Oke, oke, oke. Itu pengalaman Oke. yang apa ya, Iya, mengagetkan iya, juga iya. sih. Tapi Sebenarnya masih kaget masih sih tahu mendengarkan kelompok X-nya itu. eh, iya, iya. Tapi masih berteman baik kan sama sama si anak-anak ini? Masih kan Masih. aku nggak langsung kabur, aku pura-pura Oh, nggak iya. tahu, pura-pura apa, nggak masalah gitu. Ah. Oke, oke, oke. Bisa dibilang ya.
Jadi tadi seperti yang diceritakan oleh Kak Kevin tuh dalam apa ya, dalam sejarah yang dia pernah alami dulu, pernah apa bersepeda terus di tengah hutan yang gelap musim dingin, terus sepedanya bermasalah akhirnya ditinggal jalan, terus kemudian tadi juga ketemu dengan salah satu temennya yang berasal dari Pakistan yang ternyata tergabung dalam jaringan Islam yang X gitu tadi. Nah, Kak, ngomong-ngomong tentang itu ya, Kak. Di sana itu penasaran nih, Kak. Kakak dapat kiriman dari orang tua nggak? Di awal-awal iya, soalnya kan Ci- tadi aku bilang kuliah di Jerman itu bisa dikatakan, aku bilang bisa dikatakan doang ya, bukan benar-benar gratis, tapi bisa dibilang murah gitu loh di luar negeri. Hmm. Jadi di awal-awal itu dari awal datang ke Jerman, student college sampai semester pertama itu masih pakai duit orang tua. Tapi alhamdulillah karena semester 2 sampai sekarang udah alhamdulillah dapat beasiswa dari kampus, akhirnya jadi udah nggak pakai lagi. Nah, kalau boleh tahu nih, kita kita terang-terangannya itu beasiswanya itu seperti apa, Kak? Maksudnya apakah kita ada jaminan nanti uang per bulan atau misalnya kita dapat asrama gratis atau seperti apa, Kak, itu, Kak? Itu jadi beasiswanya itu namanya Deutschland Stipendium ya. Stipendium itu bahasa Jerman. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya Germany Scholarship. Jadi itu beasiswanya itu untuk siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa yang performa akademiknya bisa dibilang baik lah. Nah, beasiswanya itu berupa kiriman uang sejumlah 300 euro per bulan. Jadi 300 selama euro satu per tahun. bulan. Setelah satu Hmm, tahun kita bisa perpanjang lagi itu dengan melampirkan nilai kita gitu. eh, kalau dulu seleksinya gimana itu, Kak? Seleksinya sebenarnya itu online sih, jadi kita tinggal ngupload aja CV, apa motivasi, nilai, terus Hmm, sertifikat yang kita punya, prestasi apa yang kita punya, terus udah nggak ada kayak semacam hmm, wawancara gitu-gitu. dapat 300 euro per bulan. Itu menurut Kakak cukup nggak, Kak? Atau perlu kerja lain? Ya tetap perlu kerja lain kan, soalnya kan di sini kan apalagi kuliahnya di Munchen kan, itu kan termasuk salah satu kota di Jerman yang biaya hidupnya paling mahal ya. Hmm, Jadi ya selain dari beasiswa aku juga kerja, dan kerjanya macam-macam, dari mulai kerja serabutan, dari hmm, mulai kerja jadi security post, terus kerja hmm, jadi tutor di universitas itu, jadi aku ngajarin mahasiswa-mahasiswa gitu hmm, sambil kerja jadi gaming juga pernah tuh. oke, oke. Berarti memang struggle-nya Kak Kevin di sana itu sangat luar biasa ya teman-teman ya. Bahwasanya uh, kita tahu bahwasanya ya ini adalah salah satu apa ya istilahnya perjuangan ya, Kak ya. Kakak sendiri sampai saat ini merasa kadang ada itu nggak mengeluh nggak, Kak? Kenapa kok aku Jangan, begini? jangan, hidup itu Jangan, jangan. jangan mengeluh. Kita Oh tuh ya. jangan apa ya, melihat hidup itu sebagai suatu beban, kita jalanin aja apa yang kita bisa. Apa yang Kalau jadi kita. beban, ntar sayang kita hidup cuman sebentar di dunia, tapi bawaannya mengeluh jadi kan nggak enak kan. Hmm, iya, iya. Dijalanin aja sih yang penting. Jalanin aja ya, apa yang bisa ya, Kak ya. Oke, Hmm. menarik nih. Kak Kevin tadi tadi nyebut bahwasanya pernah jadi apa security post. Itu ngapain sih, Kak Ya, itu? jadi itu tuh kayak semacam kerja di liburan semester. Jadi liburan semester sini kan cukup lama ya, bisa sampai 2 Hmm, bulan. Nah, kerjanya itu jadi ada kayak semacam proyek dari Shell, tahu kan Shell perusahaan minyak, hmm. di rafineri. Itu ngapain, Kak? Rafineri itu kayak semacam mengolah minyak mentah. Jadi minyak, kalau jadi bensin itu kan kita dari minyak bumi diolah dulu buat jadi bensin Hmm, kan. Nah, ya. itu tuh melaksanakan proyek maintenance. Jadi beberapa pipanya ada yang harus diganti, harus ada beberapa diganti, harus dicek atau apapun. Nah itu aku nggak tahu apa yang di maintenance itu apa. Nah, Hmm, karena Shell itu apa namanya punya tujuan kerja yang aman, jadi supaya tidak ada kecelakaan kerja dalam
melaksanakan maintenance-nya itu menyewa yang namanya security force. Security itu kita adalah harus mengawasi pekerja-pekerja yang di maintenance itu supaya mereka itu mematuhi protokol keamanan kerja yang berlangsung. Karena di rafineri itu kan banyak gas-gas berbahaya ya, kayak H2S, ada CO juga. Nah, walaupun apa namanya ditutup, dimatikan anlagenya, rafinerinya itu kan barangkali masih ada sisa gas berbahaya gitu ya. Jadi ada beberapa standar prosedur yang harus dilakukan untuk dalam bekerja supaya kerjanya itu aman. Nah, aku tuh tugasku tuh untuk mengawasi pekerja itu mematuhi protokol keamanan kerja itu. Oke, oke, oke. Menarik juga nih Kak. Berarti dapat pengalaman. Ini kalau di sini mungkin bisa jadi istilahnya kayak magang juga gitu ya Kak ya. Kalau di Indonesia istilahnya kayak magang tapi dibayar gitu. Ya kerja liburan sih, variant job Kerja. kalau dalam bahasa Jerman. Oke, oke, oke. Oke Kak, kita mungkin masuk ke pertanyaan yang lain. Nah, tentang bagaimana Kakak berjuang di sana. Sebenarnya di sana mahasiswa Indonesia khususnya itu seperti apa sih Kak? Apakah punya perkumpulan atau sering kumpul atau bagaimana? Atau Kakak benar-benar hidup sebatang kara di sana Kak? Gimana kan? Oh di sini. Nah itu awalnya aku juga nggak nyangka nih pas aku pertama mau datang ke Jerman, kira yang kuliah di Jerman tuh orang Indo sedikit. Nah ternyata mungkin karena aku di Munchen ya, Munchen kota besar, jadi ternyata mahasiswa Indo itu banyak. Nggak apa namanya, bahkan berapa ya, beratus gitu yang di atas 100 yang dulu. Dan di sini kita punya yang namanya PPI Munchen, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Munchen. Nah, PPI Munchen itu tugasnya ya yang pertama untuk membantu mahasiswa yang ingin kuliah di Indonesia, khususnya di kota Munchen. Terus untuk membentuk komunitas Indonesia di Munchen gitu. Jadi kalau aku lagi kangen Indo, ya main-main aja ke PPI Munchen, kan nanti ketemu orang lagi. Di sini juga ada yang namanya Perhimpunan Mahasiswa Muslim Munchen. Ini buat teman-teman yang beragama Islam gitu. Kalau misalnya mau sholat hari raya Idul Fitri, melaksanakan suasana hari raya Lebaran seperti di Indo, bisa tuh teman-teman main ke PM3. Oke. Gitu. Berarti memang pokoknya, berarti kalau misalnya kita sekolah di Jerman khususnya, terus itu kita nggak perlu khawatir dengan keberadaan kita ya Kak. Misalnya ntar kalau kita mikirnya ntar wah takut karena sendirian, terus takut ntar nggak punya teman. Sebenarnya ada ya Kak ya wadah untuk istilahnya wadah untuk mengumpulin orang-orang yang dari Indonesia khususnya yang berkuliah juga di Jerman ya Kak. Nah, oke. Tapi aku saranin buat teman-teman yang pengen kuliah di sini, terutama pengen kuliah dalam bahasa Jerman itu, kalau bisa di awal-awal kita jangan terlalu banyak bergaul sama orang Indonesia dulu. Soalnya kenapa? Itu supaya kita bisa memperlancar bahasa Jerman kita. Plus harus dengan semua orang dong, nggak cuman itu doang. Jadi di awal aku gitu tuh. Jadi pertama ya gaulnya sama bule-bule itu, sama mahasiswa asing lain, buat memperlancar bahasa Jerman. Begitu udah tahu sih, udah merasa nyaman, nah baru aku lagi sama mahasiswa. Oke, ya. Berarti ini salah satu tips juga ya buat teman-teman yang nanti berkuliah di Jerman. Kalau udah masuk sini nggak usah nyari teman Indo dulu. Soalnya kalau misalnya ketemu orang Indo itu ntar malah ngobrolnya pakai Indo atau bahkan pakai bahasa daerah yang sama juga. Iya. Oke. Oke Kak, mungkin kita nah, bicara tentang di perkuliahan di Munchen, di Jerman ya khususnya, sebenarnya ada nggak sih Kak kayak di Jerman tuh kayak perlombaan gitu, kayak kalau di sini kan ada banyak tuh, misalnya lomba antar univ, terus bahkan lomba yang khusus prodi sendiri, misalnya
robotika juga banyak atau lomba penelitian. Kalau di sana gimana Kak? Ada nggak perlombaan-perlombaan seperti itu? Hmm, jujur, selama aku kuliah itu aktivitasku cuman kerja, kuliah sama di PPI ya. Jadi dunia perlombaan yang aku apa namanya geluti ketika SMA itu sayangnya nggak aku lanjutin lagi di perkuliahan. Jadi Hmm. aku nggak banyak tahu ya tentang perlombaan. Tapi ada kayak yang namanya TUM Hyperloop. Jadi itu tuh kayak semacam perlombaan, itu kayak semacam tim dari Munchen untuk mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Elon Musk. Lomba apa tuh? Kamu pasti tahu dong Elon Musk. Nah, Elon Musk itu tuh punya ide Nah. untuk membangun transportasi umum masa depan. Jadi berupa kayak semacam tunnel gitu. Nah, kemudian kayak mobilnya gitu di tunnel itu yang nanti alat transportasinya itu berada di dalam tunnel yang mengantarkan orang dari titik A ke titik B. Nah, Elon Musk itu tuh mengadakan lomba itu bagi mahasiswa di seluruh dunia untuk mendesain Hyperloop itu dengan beberapa parameter, misalnya kecepatannya lah, efisiensi bahan bakarnya lah, atau gaya geseknya lah. Nah gitu, itu sih yang aku tahu yang terkenal, namanya TUM Hmm. Hyperloop. Hyperloop, lomba dari Elon Musk. Tapi Ya aku ini. jujur aku sendiri nggak ikut kayak gitu. Dan kebanyakan yang ikut anak-anak teknik, bukan anak-anak. Oke, 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 oke. Oke guys, sepertinya seru banget nih kalau misalnya kita berkuliah di Jerman. Terus kalau misalnya nih kita udah kelar kuliah di Jerman, itu sistemnya bagaimana sih Kak? Misal kita ntar udah pasti dapat kerja jadi ASN-nya Jerman gitu, atau ditarik Elon Musk gitu atau gimana? Setahu Kakak kalau misalnya kita udah lulus jadi sarjana Ya khas enggak, Jerman. ya maksudnya sistem itu sebenarnya nggak ada kayak semacam sistem yang begitu kita lulus ya kita mau mau pulang ke Indo langsung ya bisa, mau bikin usaha ya bisa, mau kerja di Jerman ya bisa. Tadi kan aku udah bilang kan, aku udah bilang belum kayaknya. Jadi kalau di Jerman itu setelah lulus kan kita bisa eh, apply yang namanya visa pencari kerja. Itu kayak semacam Bisa pencari jadi kerja. tinggal selama Hmm. selama 18 bulan di mahasiswa asing yang baru saja lulus dia di Jerman. Nah, itu selama 18 bulan tuh. Nah, begitu kita udah dapat kerja, kita bisa apply yang namanya EU card. Jadi itu kayak semacam visa izin tinggal bagi patriot yang ada di Cina. Tapi kalau sistemnya itu bisa dibilang nggak ada sih. Begitu Hmm. kita lulus, ya itu terserah kita mau ngapain. Mau kita pulang ke Indo Hmm. langsung ya bisa, mau kerja di Cina ya bisa, mau ya terserah mau nganggur juga bisa. Oh, ya juga. Iya, iya. Oke. Oke, mau tanya dulu juga nih, budaya perkuliahan di Jerman itu seperti apa sih Kak yang Kakak amati? Budaya perkuliahan, khususnya mungkin Hmm. culture yang dibangun yang di sana itu seperti apa kalau Kakak amati? Kalau di sini apa ya? Ya sesuai dengan stereotipnya Jerman itu terstruktur lah, terorganisir gitu. Jadi kalau di sini itu nggak ada tuh yang namanya dosen tiba-tiba sehari sebelumnya eh, bilang kuliah dibatalin gitu, nggak ada tuh di sini. Ini minimal seminggu 2 minggu sebelumnya kita udah di email bahwa perkuliahan tanggal ini tuh bakal nggak ada dan bakal diganti di perkuliahan di minggu depan misalnya gitu. Dan kedua eh, kekuatan antara dosen dan mahasiswa itu bisa dibilang setara ya. Soalnya di setiap perkuliahan mata kuliah itu bakal ada evaluasi tentang kinerja dosen. Nah, jadi dosen itu bisa dibilang nggak bisa bersikap sewenang-wenang sama mahasiswa. Karena kalau bersikap sewenang-wenang nanti pas evaluasi kita bisa ngasih nilai jelek dan itu dosen bisa karirnya bisa terhambat kalau dapat penilaian jelek dari mahasiswa. Jadi yang aku suka di sini keseimbangan kekuatan antara dosen dan mahasiswa. Dan ketiga apa ya? Oh ya, kuliah di Jerman itu evaluasinya bisa dibilang KPM-nya santai, tapi evaluasinya nggak santai. Maksudnya apa nih? Kalau di Indonesia kan kalau kita kuliah
ini sesuai dengan aku dengar dari teman-teman yang kuliah di Indo ya, itu kita ada kayak semacam tugas individu, tugas kelompok, ada praktikum, ada UTS dan lain sebagainya. Kayak kalau di sini itu kita mau kuliah atau enggak itu bisa dibilang bebas, nggak ada absensi sama sekali. Kita mau datang kuliah aja nggak pernah ngumpulin tugas juga nggak apa-apa. Asal di ujian akhir semester kita itu lulus. Karena nilai kita itu sebagian besar ditentukan dari nilai ujian akhir semester itu. Gitu. Kalau di sana ada danusan nggak kak? Danusan gitu. Tentu Jualan apa? risol buat event-event tertentu Aduh, mahasiswanya jualan risol mayo jualan bakpao itu nggak ada ya? nggak ada Pisang ya. coklat nggak ada ya? Wah berarti Udah diautomatisasi semua soalnya. Di Jerman itu udah ada vending machine. Mau jualan kayak gitu entar kalah dong sama. berarti kita nggak bisa itu ya jualan sendiri misalnya buat dari rumah misalnya wingko babat terus dijual di kelas gitu. Oh mungkin ada sih. Mungkin ada kalau yang ikut Fasya itu kayak semacam badan eksekutif mahasiswa kalau, dan itu bisa menyelenggarakan namanya RST Party. Jadi pesta buat mahasiswa baru gitu. Ya, pas Hmm. event itu kadang mereka jual tuh kayak smart beer, Oke. roti-roti namanya pretzel. Nah itu Hmm. buat yang datang ke pesta itu, atau tiket masuknya itu juga buat masuk Oke, di oke. game itu. Ya mungkin ada sih kayak di Indo, cuman bukan risol, bukan gorengan, bukan lumpia, Lalu, bukan, ya tapi oke, oke. bir gitu. Hmm. Itu apa danusanya malah bir ya, nggak ada risol ya. Apalagi eh, tahu goreng ya, nggak ada ya. Nggak Oke, ada ya. oke Kak. Enggak terasa kita sudah ngomong banyak hal ya tentang dunia perkuliahan di Jerman nih Kak. Mungkin kita ya karena waktu juga ya, jadi kita akhiri dulu. Nah sebelum diakhiri Kak, saya minta closing statement dari Kak Kevin untuk mereka nih, khususnya untuk atau mahasiswa atau calon mahasiswa yang sekiranya pingin kuliah di Jerman. Ya buat kalian-kalian yang nggak tahu mau S1 studi di Jerman, zaman sekarang kan zaman internet ya, jadi banyak info-info itu. Ya pokoknya kalian nggak usah takut kalau mau kuliah di Jerman, karena sistemnya itu nggak semenyeramkan itu kok. Kalian perlukan kemauan, disiplin, terus jangan pantang menyerah itu. Dan kalau kalian punya ketiga itu, insya Allah kalian bisa survive kuliah di sini. Dan jangan lupa juga, tadi mau apa sih? Mau apa sih tadi? Closing statementnya Oh untuk iya ya, anak-anak. jangan jangan takut juga kalau misalnya kalian nanti di sini merasa sebatang atau nggak bisa berintegrasi, nggak merasa nyaman, karena di sini tuh banyak juga komunitas Indo, jadi kalian nggak akan merasa asing di orang. Tapi Oke. jangan terlena juga, kebanyakan bergaul sama mahasiswa Indo, karena nanti bahasa Jerman kalian nggak bagus, jadi yang penting imbang aja lah, bergaul sama mahasiswa Jerman buat memperbagus bahasa Jerman kita, dan bergaul sama mahasiswa Indonesia. Yang penting seimbang-seimbang aja lah. Dan jangan banyak Oke. mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Yang penting juga nih jangan banyak mengeluh nih ya. Karena kayaknya Ya, ya. mungkin perlu adaptasi di tahun-tahun awal sehingga kita bisa Hmm. survive di sana gitu. Oke Kak, terus mungkin kita cukupkan ya Kak ya karena waktu juga. Nah buat teman-teman ya, Hmm. khususnya teman-teman yang ingin kuliah di Jerman, kalau misalnya ingin tahu informasi lebih lanjut tentang perkuliahan di Jerman, bisa kalian cek atau DM Instagramnya. Kak Kevin nggak punya Instagram ya? Udah hilang ya punya punya Instagramnya? punya sebentar. Oh udah, ya udah Sebentar. nanti nanti linknya kirim aja ya. Nanti kita taruh di bawah ini. Nanti teman-teman bisa follow juga. Ya kalau mau kepoin dia juga silakan di sana. Nah, mungkin kita cukupkan sekian dulu teman-teman podcast kali ini dengan Kak Kevin, salah satu mahasiswa dari Universitas Munchen ya. TMS apa TMS tuh? Universitas Teknik Munchen kalau mau diterjemahin di Indonesia. Universitas Teknik Munchen. Kayaknya ITB-nya itu ITB-nya Iya Jerman iya kali iya, ya. bisa dibilang satu.
Oke. Gitu sih, Mas. Oke, mungkin sekian dari kami ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada salah mohon maaf dan kurang lebihnya seperti itu aja dari kami. Bye.